Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yusril Basri TM, NIM D0121-529. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi PPT saya, yaitu reformasi konsep drainase menjadi ekodrainase. Reformasi konsep drainase menjadi ekodrainase yang harus dilakukan ialah mengubah konsep drainase konversial menuju konsep ekodrainase atau drainase ramah lingkungan. Konsep drainase yang sekarang adalah drainase konvensional atau disebut juga drainase pengatusan, yaitu pengatusan air kelebihan ke sungai terdekat dan membuangnya ke laut. Air hujan dan air kelebihan secepatnya dibuang ke sungai, kemudian bermuara ke laut sehingga tidak menimbulkan genangan atau banjir di daerah yang diatuskan. Konsep drainase pengatusan ini masih dipakai di seluruh Indonesia. Terlihat dari berbagai macam proyek pembuatan drainase di beberapa daerah ekodrainase. Ekodrainase didefinisikan juga sebagai upaya untuk mengelola air kelebihan atau air hujan dengan berbagai metode. Di antaranya dengan cara menampung air hujan ke dalam tampungan-tampungan buatan atau badan-badan air alamiah untuk dimanfaatkan langsung. Dengan konsep drainase, kelebihan air hujan bisa juga disimpan di berbagai lokasi di wilayah yang bersangkutan dengan berbagai macam cara sehingga dapat dimanfaatkan langsung atau dimanfaatkan pada musim berikutnya. Dengan ekodrainase, kemungkinan banjir di hilir dapat dikurangi karena sebagian besar kelebihan air itu hujan di tahun di bagian hulu. Drainase konvensional adalah drainase yang mendatangkan banjir. Oleh karena itu, perubahan pola pikir konsep drainase dari konsep drainase pengatusan menuju konsep ekodrainase atau drainase ramah lingkungan perlu segera dilakukan guna mengurangi banjir yang akan muncul di berbagai kota besar di Indonesia. Adapun program-program yang dimunculkan ke depan haruslah bersandar pada konsep ekodrainase di setiap perumahan pengembang, seperti wajib membuat danau buatan untuk menampung air hujan sehingga sungai tidak terbebani. Dapat dimengerti juga bahwa pembuatan danau pada proyek pemukiman sangat berat bagi pengembang, karena mereka harus merelakan sebagian dananya untuk membuat danau buatan. Dengan adanya danau buatan, sumur-sumur penduduk akan terjamin airnya pada masa sekarang dan akan datang. Baik. Drainase ramah lingkungan. Drainase ramah lingkungan itu seperti dapat diwujudkan dengan cara melepaskan air ke dalam tanah, yaitu dengan membangun sumur-sumur resapan seperti dicontohkan pada sumur resapan dapat diimplementasikan di perumahan, perkantoran, pusat bisnis, dan lain-lain sebagainya. Perkantoran dan pusat bisnis dapat dibuat saluran-saluran drainase yang pada bak penampung air hujan besar dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Adapun konsep drainase penampungan dan peresapan ke dalam tanah dapat diterapkan juga untuk drainase lapangan sepak bola. Adapun konklusi reformasi ekodrainase, konsep drainase yaitu terap atau disebut juga tampung, resapkan, alirkan, dan pelihara. Ini merupakan suatu konsep yang sangat diperlukan untuk masa depan dan erat kaitannya dengan antisipasi perubahan iklim dan ancaman kekeringan. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi drainase yang diperlukan ialah mengubah pola pikir masyarakat
menjadi praktisi, pemerintah, dan akademisi bahwa metode drainase yang sedang dilakukan ialah metode drainase pengatusan yang justru sebenarnya bersifat destruktif, yaitu meningkatkan banjir di hilir, menciptakan kekeringan di hulu, dan mempercepat laju penurunan muka air, tanah, beserta dampak ikutan lainnya. Penjelasan lebih rinci mengenai drainase ramah lingkungan metode TRAP ialah sebagai berikut, yaitu dengan metode tampung. Drainase dimulai dengan menampung air hujan untuk keperluan air baku dalam suatu bak penampungan skala rumah tangga pemukiman yang disebut juga memanen air hujan. Yang kedua yaitu resapkan. Kelebihan air hujan dari tampungan akan mengalir keluar melebihi kapasitas tampungan air. Air ini bisa langsung dimasukkan ke dalam sumur resapan sehingga semua air hujan yang jatuh di atap rumah dapat diatasi. Di samping itu, air hujan yang jatuh di lapangan atau halaman dapat diresapkan. Peresapan dapat dilakukan secara individu di berbagai rumah dengan menggabungkan talang rumah dengan sumur resapan dan membuat biopori di pekarangan rumah. Yang ketiga yaitu dialirkan. Setelah melalui upaya ditampung dan kelebihannya diresapkan, sisa air hujan dapat dialirkan ke badan air terdekat tanpa membebani badan air tersebut. Pembangunan sistem jaringan drainase untuk pengatusan air kelebihan ini penting dilakukan agar tidak ada genangan yang mengganggu kenyamanan, kesehatan, dan roda perekonomian. Setelah itu, kelebihannya baru dialirkan. Yang keempat, pemelihara atau pelihara. Sistem drainase ramah lingkungan dengan seluruh sarana drainase tersebut harus dipelihara dan dijaga fungsi dan kinerjanya, baik oleh instansi yang bertanggung jawab maupun oleh masyarakat yang terlayani sistem drainase tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam pemeliharaan dan operasi sistem drainase di wilayah masing-masing. Pemeliharaan tidak hanya dilakukan dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Baik, itu pun materi yang sudah saya paparkan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.